Nah, teman-teman, kita akan mulai pada siang hari ini. Mungkin kenalan lebih detailnya, nama aku Rizky Pradana Sanjaya. Currently lagi kerja di Guru Hotel tadi, salah satu startup bidang pendidikan khusus untuk guru Indonesia. Kemudian juga content creator sekarang, coba-coba content creator, baik di YouTube atau di Instagram, TikTok belum. Terus ada juga as a freelance web developer, banyak klien yang dari luar negeri. Jadi kayak ngembangin website, tapi klien-klien dari luar negeri udah dari Nigeria, Kanada, Singapura, Hong Kong, dan beberapa negara lainnya. Kemudian salah satu pemilik situs blog terbesar khusus untuk hewan, namanya hewanpedia.com. Nah itu kebetulan aku pemiliknya, dan saat ini lagi on ground juga. Terus juga ada microstock contributor atau untuk tahu Shutterstock dan sebagainya. Aku jualan foto dan video di sana, dan juga freelance speaker. Nah sebelumnya aku kuliah di komunikasi UGM. Oke, kurang lebih profilku seperti ini. Oke, teman-teman yang mau stay connect, silahkan. Mungkin di luar ini teman-teman masih mau tanya atau pengen dapetin tips dan lainnya yang lebih long term. Nah, teman-teman bisa stay connect di aku, terutama di Instagram sih, karena YouTube masih ongoing proses ya. Ada di @reski11, @reezki11, silahkan dicari-cari, di search di Google. Ada websitenya, ada YouTube-nya, ada podcast-nya juga. Oke, teman-teman, siang hari ini, kemarin aku udah dikasih key point sama My EduSoft, apa aja sih yang perlu diomongin, dan apa aja yang harus disampaikan ke teman-teman nantinya. Nah, aku dapat nih beberapa poin, yaitu kita akan pahami dulu definisi side hustle itu apa aja, terus gimana cara memanfaatkan perkembangan teknologi digital, terus time management yang bagus kayak gimana, cara yang tepat untuk memulai side hustle juga kayak gimana, kendalanya, sampai cara mengatasinya dan strateginya seperti apa aja. Jadi, semua ini akan teman-teman dapetin komplit pada siang hari ini. Sebenarnya untuk materi ini cukup materi yang sangat padat sekali karena dapat 40 slide. Jadi kalau bisa teman-teman sediain note catatan di samping entah laptop ataupun HP-nya untuk mencatat apa yang aku omongin. Karena nggak semua apa yang aku omongin tak tulis di ini slide PPT-nya. Karena kalau ditulis ya namanya PPT dosen ya. Nanti nggak menarik, malah teman-teman pada tidur, apalagi udah habis makan siang nih. Oke, disclaimer dulu teman-teman, ini dibuatkan berdasarkan pengalaman pribadi yang telah aku tuliskan, jadi ini tidak hanya teoritik, tapi juga sudah diterapkan, dan mungkin setiap orang memiliki pengalaman yang berbeda-beda, ada yang lebih ahli, atau mungkin beda jalan dan sebagainya, itu nggak masalah, tapi ini aku sharing pengalaman pribadi yang benar-benar udah aku rangkum ya. Ini aku kasih gambaran dulu, teman-teman tadi udah aku kasih profiling ya, jadi aku full timernya as full timernya adalah sebagai Head of Digital Marketing and Product Development di Guru.id, salah satu startup yang lagi ongoing nih. Nah, tapi di sisi lain, walaupun as a manager di kantor, aku juga punya beberapa sampingan nih yang hasilnya sangat lumayan. Nanti aku kasih juga case study-nya, aku kasih tip berapa sih pendapatan dari sini. Aku kasih khusus untuk di siang hari ini, aku kasih tahu nih pendapatnya set hasil kira-kira berapa sih mas gitu kan. Nah, nanti aku akan kasih tahu di akhir-akhir. Jadi stay tune di belakang karena ilmunya banyak banget, dan ini ilmunya sangat daging wagyu. Kalau teman baru pengen mulai set hustle, terutama di dulu waktu aku di usia teman-teman masih di kuliahan, aku udah mulai set hustle selain full timer as mahasiswa yang kerjain skripsi. Aku juga udah mulai dari fotografer, jadi bikin blog Hewanpedia itu udah dari dulu itu kan. Terus juga bikin lainnya juga, termasuk juga freelance web developer itu udah dari dulu gitu kan. Jadi sebenarnya ini set hustle yang udah aku bikin udah dari bertahun-tahun lamanya, bukan yang baru aja. Kalau mungkin yang baru aja aku nggak bakal banyak ngomongin karena aku juga belum punya banyak pengalaman di situ, tapi ini yang udah ada, ini udah cukup banyak banget portofolio yang udah ada ya. Nah, nanti teman-teman kalau penasaran bisa aja kunjungi di websiteku. Nah, kita akan mulai dulu sebenarnya apa itu set hustle. Karena mungkin teman-teman bingung nih, set hustle itu apaan dan sebagainya gitu kan. Nah, oke, set hustle ini itu awal mulanya itu adalah dari kegelisahanku. Kegelisahan apa sih yang bikin gelisah gitu kan? Yang pertama adalah aku tuh baru nyadar ketika aku masih di kuliah, aku jalanin hobiku. Dulu aku punya kamera harga mahal, harga 12 juta. Ternyata itu nggak jadi apa-apa. Padahal aku senang ngerjainnya. Nah, itu aku baru nyadar, kok aku ngerjain hobi yang tentang passionku, yang bisa dibilang hobi atau passion yang lagi aku suka, tapi kok nggak ada uangnya sama sekali ya. Nah, terus aku buat apa nih kayak gini? Gitu kan. Yang ada, aku nggak bisa hidup nantinya. Itu kegelisahanku waktu kuliah. Kegelisahan kedua ketika udah kerja, aku kerja di Jakarta sempat setahun sebelum pindah ke Jogja. Sekarang aku posisi di Jogja. Nah, itu aku ngerasa kayak, gila ya, duit jajan
atau duit gaji itu, ini jajan ya buat masih mahasiswa atau gaji itu nggak cukup gitu kan. Karena makin lama kebutuhan itu makin banyak gitu. Kalau teman-teman masih kuliah pada saat ini skripsian ya kebutuhannya hanya batas untuk makan dan jalan-jalan gitu. Tapi kalau teman-teman udah kerja gitu kan, udah nggak ditopang sama orang tua gitu kan, teman-teman harus biaya hidup juga, beli ini tuh buat kontrakan dan sebagainya. Kalau teman-teman baru early starter yang gajinya UMR di atas sedikit itu masih nggak cukup sebenarnya. Nah, problem ketiga adalah aku mau nanya dari gitu kan. Bayangin kalau teman-teman pada saat ini masih mahasiswa ya, disokong oleh orang tua. Tapi tiba-tiba orang tua ada satu problem yang tidak bisa ngasih saku ke teman-teman. Nah, itu kan kayak kita seolah-olah menggantungkan hidup kita terhadap variabel lain di luar hidup kita yang kita nggak bisa atur. Termasuk juga dengan pekerjaan. Bayangin teman-teman udah kerja dengan tenang, katakanlah besok kalau after graduate udah kerja itu kan, terus tiba-tiba kerjaannya kena PHK karena pandemi. Itu kan kita nggak bisa mengkondisikan itu ya. Gitu kan. Nah, aku merasa ini jadi masalahku juga nih. Gitu kan. Nah, dari situ aku mikir gitu kan, gue bisa ngapain ya? Apa yang bisa aku lakuin gitu kan? Agar aku bisa menggantungkan hidupku ke banyak hal. Jadi aku nggak menggantungkan diriku terhadap satu tali aja, tapi banyak tali yang ada. Terus ya tadi kegelisahan dari problem pertama sampai ketiga tadi itu terjawab akhirnya dengan cara side hustle. Karena di luar negeri ini side hustle ini udah sangat general. Semua everybody doing that gitu kan. Termasuk di Indonesia juga udah mulai melek gitu. Karena ketika pandemi kemarin kita dipaksa kayak iya ya kalau satu kerjaan kena PHK kelar sudah hidupnya gitu. Apalagi buat orang tua yang udah punya tanggungan, udah punya anak gitu kan. Itu akan jadi masalah lagi gitu kan. Nah, makanya side hustle itu sangat penting banget. Side hustle itu istilah tidak kerennya adalah kerjaan sampingan sebenarnya ya. Nah, terus aku nyadar, aku karena tertarik dengan side hustle, akhirnya aku penasaran sebenarnya revenue streams atau pendapatan tuh asalnya dari mana aja sih. Nah, aku langsung belajar dari mentorku, Mas Alexander Ruby ya. Nah, kebetulan aku temenan sama Bang Ruby yang penulis buku Yuduyu. Nah, terus aku belajar dari beliau bahwa sebenarnya revenue stream itu ada banyak banget nih pendapatan dari sweet income, dari kayak kita kerja di suatu instansi itu sweet income, ada profit income gitu kan, dimana kita mendapatkan hasil dari produk yang kita buat dan jual gitu kan. Terus ada interest income, dividend income, rental income, hingga royalty income. Nah, aku tuh terus pikir gini, oh bayangin kalau gue punya banyak banget nih income-nya gitu kan. Dari semua ini aku punya. Bayangin aja teman-teman kalau misal salah satu talinya atau salah satu income-nya lagi ada masalah, teman-teman masih bisa gantungin hidup teman-teman ke income yang lain. Gak cuma dari satu doang. Makanya aku berpikir gimana ya cara creating side hustle yang itu bisa melebarkan lebih banyak lagi revenue stream. Kalau kita teman-teman kerja di satu instansi, teman-teman tuh tangganya akan naik. Tapi kalau teman-teman berpikir untuk tidak berkarir di kantor pada umumnya atau mungkin udah full time tapi habis itu pengen punya banyak multi revenue ya, itu berarti tangganya diturunin jadi horizontal, jadi makin banyak. Nah, ini konsepnya side hustle itu adalah menyampingkan tangga yang biasanya naik. Kan kalau kita naik baru dari satu pangkat, dari junior, senior, manager, direktur, dan sebagainya, itu kita miringkan tangganya jadi horizontal, sehingga itu banyak banget punya sweet income, profit, interest, dan sebagainya. Nah, side hustle itu berfungsi ke arah situ. Nah, ini juga akhirnya melatar belakangi aku meriset gimana sih orang-orang sukses pada umumnya yang kuanggap sukses itu bisa hidupnya sesuai dengan apa yang aku pengenin. Buat teman-teman, aku tuh pengen banget someday di usia 30 tahunan, aku tuh pengen aku kerja itu bebas, aku bisa nentuin dimanapun aku mau kerja dan apa yang aku mau kerjain. Nah, itu caranya gimana sih? Ya, berarti kan nggak jadi karyawan kan? Itu harus jadi yang lainnya. Itu motivasiku ya. Dan akhirnya aku cari siapa orang yang cocok untuk melengkapi figur yang tidak aku pengen. Itu ada dua orang, ada Raditya Dika, ada Felicia Putri ya. Nah, tahu nggak exit plan-nya mereka dari karyawan? Mereka tuh sebelumnya dua-duanya karyawan BTW. Teman-teman pelajari sejarahnya ya, sejarah hidupnya mereka. Dua-duanya karyawan, tapi mereka tuh berhasil mengangkat jadi side hustler, jadi full timer. Dengan cara apa? Ya Raditya Dika tuh waktu jadi karyawan dia nulis buku. Nah, ternyata dari nulis buku pendapatannya bisa lebih banyak daripada full timernya. Termasuk juga Felicia Putri gitu kan. Dia dari kerja di consulting dengan gaji 30 juta, tapi gara-gara jadi content creator dia bisa dapat 90 juta in a month gitu kan. Nah, akhirnya dia exit dari side hustle jadi full timer. Tapi ketika side hustle jadi full timer nih, berarti teman-teman punya hal yang lebih, itu kayak satu tingkatan yang lebih tinggi gitu kan.
menurutku lah ya. Jadi kayak kita nggak bergantung pada satu perusahaan atau satu tali tertentu aja gitu. Nah, terus kalau teman-teman pengen mulai, kira-kira apa yang harus teman-teman ketahui sebelum starting side hustle? Nah, kalau aku sesuai dengan apa yang udah disepakati di awal ya, di tadi ya, bahwa paling penting deh antara ketika teman-teman mau main side hustle atau mulai side hustle itu adalah gimana cara kita untuk bisa mengatur produktivitas dan manajemen yang baik gitu. Kenapa? Nah, karena basically ya teman-teman, kalau teman-teman paham ya, full time dan side hustle bedanya apa sih? Full time itu kalau teman-teman berkomitmen pada satu pekerjaan tertentu, misal dari pengusaha atau jadi karyawan ataupun jadi apapun itu, yaitu full time teman-teman gitu kan. Dan itu mostly teman-teman, hidup teman-teman itu menggantungkan pada satu titik tersebut gitu kan. Itu full time. Tapi dari situ teman-teman bisa punya waktu sisa gitu kan, sekitar 20% katakanlah, itu bisa digunakan untuk melakukan something new yang mungkin itu bisa aja dapat potensi pendapatan baru gitu kan. Sebenarnya dapatnya 80 dari 20 itu dari mana Mas gitu kan. Kalau teman-teman tahu jangka waktu teman-teman bekerja ataupun berkegiatan ya, buat yang masih mahasiswa ya semuanya mahasiswa ya, tapi berkegiatan itu 8 jam di dalam satu hari. Dari 8 jam tersebut sebenarnya kalau dihitung-hitung nilai efektifnya itu sekitar 6 jam aja. Jadi teman-teman punya 2 jam sisa yang teman-teman bisa gunakan itu untuk lakuin apapun itu gitu kan. Atau katakanlah teman-teman punya 8 jam, sebenarnya teman-teman ngabisin 2 sampai 3 jam itu di Instagram buat scrolling. Nah, itu tuh sebenarnya bisa di-convert kerjaan-kerjaan yang lebih produktif atau something yang lebih produktif gitu. Nah, di posisiku sekarang ini ya, punya full time yang cukup berat banget tugasnya, karena sebenarnya aku sekarang pegang 3 divisi. Pegang di digital marketing, pegang divisi digital marketing, pegang divisi pengembangan produk, pegang divisi produksi. Jadi tiga divisi itu aku pegang semua sekarang. Tapi di sisi lain aku masih sempat loh untuk ngisi webinar pada siang hari ini kayak sekarang gitu kan. Terus jualan stok foto, jualan freelance web developer dan sebagainya gitu kan. Nah, itu kalau pembagian itu sekarang sekitar 60% di full time, 35% di side hustle. Kenapa aku kecilin di full time-nya dibandingkan side hustle-nya? Karena side hustle-nya balik lagi, aku end goal-nya adalah seperti di Dika dan Felicia Putri Caka, gimana side hustle-ku harus bisa nyelip full time-ku. Nah, full time ini sebenarnya bisa dipapras ketika bisa dipadetin, diefisienkan ketika teman-teman kerjanya efisien. Nah, kunci dari semua itu adalah akhirnya aku berkesimpulan kalau without good productivity and time management, you cannot starting set your side hustle. Kalau aku tuh udah banyak banget teman-teman sekitarku ya, sahabat-sahabatku yang tanya sama aku, kok kamu bisa sih punya kerjaan 6 sampai 7 kerjaan. Padahal in average orang-orang tuh cuma punya satu kerjaan, dua kerjaan aja udah capek gitu kan. Tapi aku bilang, kamu in a day bisa nyelesain berapa kerjaan? Ya rata-rata 4 sampai 6 kerjaan lah. Nah, sebenarnya itu tuh bisa ditingkatin lagi gitu loh. Nah, aku tanya sama mereka, kamu cara mengelola produktivitasmu kayak gimana ya? Itu kayak ngalir aja gitu. Kayak aku kalau kerja ya ngalir aja, gue disuruh ini ya gue kerjain gitu kan. Padahal kalau nggak disuruh apa-apa, dia nggak kerjain apa-apa. Berarti itu kan nggak punya produktivitas dan time management yang bagus ya. Ini ada satu lagi sih sebenarnya, energy management, tapi itu a part of it ya. Antara productivity dan time management itu ada energy management. Nah itu juga harus diatur. Cuman kita ngomongnya ada productivity dan time management dulu ya. Nah, syarat untuk bisa set hustle itu adalah punya kedua hal ini. Pokoknya kalau teman-teman nggak punya ini, mostly set hustle kalian nggak akan lancar gitu. Pemahaman lain juga ada gini, produktif sama sibuk itu berbeda, teman-teman. Kalau teman-teman gini, pernah nggak sih kayak ngerasa gue mau kerjain satu hal nih, in the day katakanlah aku mau kerjain skripsi gitu kan. Skripsi, ketika teman-teman mulai skripsi sibuk ke sana ke sini, tapi akhirnya yang benar-benar teman-teman kerjain skripsi itu cuma berapa jam aslinya? Dari 6 jam 5 jam persiapan kerjain skripsi gitu kan. Nanti mau kerjain skripsi. Sebenarnya teman-teman satu jam aja teman-teman di depan laptop. Sisanya itu ngapain? Beli seblak dulu, beli ini dulu, bikin ini dulu gitu kan. Fotokopi apa-apa gitu kan. Dan itu tuh sebenarnya nggak begitu produktif menurutku. Jadi sibuk itu nggak sama ya dengan produktif ya. Karena ketika teman-teman ngomongin sibuk itu banyak lakuin banyak hal, tapi nggak ada outputnya, nggak ada outcome-nya, nggak ada hasil yang teman-teman dapetin. Tapi ketika produktif itu, teman-teman segala proses yang teman-teman lakukan, itu menghasilkan sesuatu dan itu sampai ke titik yang itu bisa jadi batu loncatan ke titik selanjutnya, itu baru namanya produktif. Jadi sibuk sama produktif itu beda.
Banyak orang sok sibuk pada era sekarang, pakai HP gini-gini, tapi outcome-nya, hasilnya nggak ada sama sekali. Bilangnya pengen ini, pengen itu, pengen itu, tapi dia kerjanya kayak seolah-olah work hard banget, tapi nggak ada hasilnya. Nah, karena nggak, mereka kalau kerjain masih setengah-setengah, mesti, jadi nggak sampai ke titik akhir. Nah, itu namanya sibuk tapi nggak produktif. Itu working hard tapi nggak work smart. Nah, teman-teman harus paham dulu itu. Makanya sebenarnya kalau kita ngomongin produktif itu seperti apa, maksudnya bentuknya kayak bukan kayak gini, bukan kayak dalam waktu 8 jam teman-teman kerja gitu kan. Tapi sebenarnya kerjanya kayak gini. Nah, kalau teman-teman tahu ya, sharing aja, kalau aku kerja di kantor itu, mostly kerjaan-kerjaan berat yang harus koordinasi, harus meeting, harus harus menyelesaikan kerjaan manajemen, harus bikin strategi dan sebagainya, aku kerjain setiap pagi dari jam 11 sampai jam 12 siang. Itu aku papra semuanya, aku selesaiin semuanya. Sisanya dari jam 1 sampai jam 4, jam 5 sore, aku buat meeting aja, buat koordinasi udah sampai mana progresnya, monitoring kerjaannya timku kayak gimana, kerjaan divisi ini kayak gimana, ini gimana gitu kan. Itu mesti aku gunain di waktu sore hari. Tapi kerjaan-kerjaan beratku udahin di siang hari. Kalau sore hari nggak ada meeting dan sebagainya, aku kerjain satu aku di kantor, nggak apa-apa, karena aku kerjaanku udah selesai gitu kan. Nah, kayak ginilah akhirnya aku menemukan bahwa oh kalau kita pengen produktif itu ya harus balance antara semuanya. Work smart, istirahat, makan yang enak gitu kan, sama latihan ya biar nggak ngedrop. Nah itu harus balance semuanya. Nah, untuk bisa produktif, sebenarnya teman-teman yang harus teman-teman lakukan banget adalah creating the environment dulu. Ciptakan ekosistemnya. Karena tanpa ekosistem yang bagus ya teman-teman nggak akan bisa produktif gitu. Nah, contohnya kalau teman-teman pengen produktif, teman-teman tuh paling nyaman kerja tuh kayak gimana? Apakah di tempat yang ramai, atau tempat yang sepi? Tergantung ya, ini introvert atau introvert ya. Atau teman-teman butuh nggak pengen ada HP atau apapun itu. Pokoknya teman-teman harus pelajari gimana sih jadi orang yang produktif itu. Gitu. Karena dengan produktif seperti itu, akhirnya teman-teman akan bisa kita ekosistem yang cocok untuk teman-teman kerja. Pernah nggak ada satu waktu di mana teman-teman merasa, gue berhasil melakukan banyak kerjaan nih, gue udah selesaiin tugas kuliahku, tapi aku juga masih bisa ngerjain kerjaan sampai aku jualan baju di online shop, katakanlah gitu kan, di side hustle itu di online shop. Nah itu kan, coba teman-teman ingat kembali di momen-momen itu tuh teman-teman kayak ekosistemnya seperti apa, aku bisa mendukung banget gitu loh. Nah, ekosistem itulah yang teman-teman harus selalu ciptakan untuk mendukung produktivitas yang baik gitu kan. Dan untuk melebarkan untuk menarik produktif, biar lebih produktif kinerja itu butuh exercise setiap hari. Nah, ini adalah salah satu ekosistem yang aku bentuk sendiri ya, aku ciptakan sendiri untuk gimana biar aku bisa jadi produktif, tapi aku nggak pusing, aku nggak bingung aku harus ngapain. Nah, aku akhirnya pakai aplikasi dari namanya Notion. Ini aku udah pakai dari 2019 awal, ketika Notion belum banyak masuk di Indonesia, belum banyak orang Indonesia pakai, orang luar negeri pada pakai. Nah, aku tuh pakai ini. Nah, aku share dulu ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman tahu, ini udah kelihatan ya teman-teman ya. Share screen-nya udah kelihatan ya? Sudah Kak. Oke, siap. Nah, ini adalah sistem to-do listku tiap hari. In a day aku bisa nyelesain berapa? Kemarin deh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ini yang GI ini adalah kerjaan kantor. Yang ini adalah kerjaan side hustle. Hasilnya apa? Hampir sama. Nah, ini kan bisa kelihatan ya. Ini berapa nih kerjaan kantornya, ini kerjaan side hustle-nya. Termasuk yang hari-hari selanjutnya juga, ini udah ada, semuanya udah ada. Nah, inilah yang aku tuh tiap hari selalu berpatokan pada to-do listku. Gue mau ngelakuin apa, ini dampaknya apa, impact-nya apa, output-nya apa. Itu harus ada. Nah, kalau aku dulu tahun 2020 ini folderku tahun 2020 ya teman-teman ya. Ya bisa dilihat ya, ini 2020 April pada saat aku pertama mulai ini kan. Aku cuma bisa ngerjain berapa ini deh. Ini hari Rabu aja cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 doang. Tapi seiring berjalannya waktu, aku latihan terus pakai sistem produktifku yang selalu aku benerin tiap hari waktu ke waktu, akhirnya bisa nyelesain sampai puluhan bahkan lebih dari itu. Dari sini impact-nya tentu banyak. Nanti akan aku kasih impact-nya sejauh apa ya. Nah, terus di sisi lainnya juga aku selalu menempatkan apapun ya yang kamu kerjaan itu harus ada catatannya. Nggak boleh nggak. Misal aku bikin Hewanpedia. Hewanpedia tuh udah ada nih sistemnya kayak gimana. Semua pencatatannya itu ada. Orang Indonesia itu mostly malas catat, makanya produktivitasnya nggak bagus. Mereka nggak bisa starting side hustle ketika produktivitasnya nggak bagus. Nah, produktif itu sebenarnya kuncinya adalah di pencatatan. Gitu.
Karena kita tuh kebiasaan, Mas kok bisa kerjain banyak hal, emang nggak pusing Mas inget-inget tahapnya sampai mana? Ya nggak pernah pusing, orang nggak pernah aku inget-inget. Ketika aku selesaiin kerjaan satu kerjaan, itu selalu ada pencatatan. Misal ini Shutterstock ya, aku jualan di Shutterstock. Apakah aku inget-inget aku udah jualan di mana aja? Enggak, aku cuma catat aja, udah sampai mana aja tahapnya. Apakah aku disuruh inget-inget kotak-kotak sebanyak ini? Apakah teman-teman bisa inget semuanya? Nggak bisa. Kita tuh sering banget naruh semua pekerjaan kita di dalam otak, tapi nggak pernah dituangin di satu tempat. Hingga akhirnya kalau teman-teman bayangin aja, punya HP ataupun laptop, buka banyak software aplikasi, pusing nggak? Lemot apa nggak? Lemot kan? Bukannya teman-teman bisa kerjaan kerjaan, yang ada malah hang, jeblok, nggak bisa ngapa-ngapa, otaknya panas, dan sebagainya. Gitu kan. Ya karena kebiasaannya adalah produktivitasnya nggak pernah diatur. Gitu kan. Nah, side hustle itu sangat berpatok pada ini. Kalau teman-teman lihat di sebelah kiri ini tuh isinya side hustle semua sebenarnya. Nah, apakah side hustle aku selalu ingat? Enggak, aku nggak pernah inget-inget. Aku cuma ingat aja, aku lagi pengen kerja ini, udah sampai mana prosesnya? Ini udah ada semuanya. Ini prosesnya udah ada. Nah, aku selalu menciptakan environment seperti ini sehingga aku ketika mau starting something, aku udah tahu ini prosesnya udah sampai mana, aku harus ngapain. Nah, side hustle itu sangat ditentukan oleh sistem-sistem seperti ini. Di mana teman-teman bisa kerjain banyak hal, tapi nggak semuanya harus diingat-ingat. Iya, ditulis aja, dicatat aja. Ini cara ini nggak tentu cocok juga buat teman-teman ya. Disclaimer ini nggak tentu cocok dengan teman-teman. Sesuaiin aja dengan cara yang teman-teman suka dan senengin gitu. Nggak harus sama. Kita nggak harus sama untuk bisa produktif. Kita nggak harus sama caranya. Jadi silakan disesuaikan. Tapi ini aku menemukan ini juga butuh waktu yang lama. Aku butuh waktu sekitar 2 sampai 3 tahun. Bahkan kalau teman suka yang bagian finansial, aku udah sampai nyatet sampai kayak saving dan investmentku udah sampai mana aja. Ada utang piutang apa enggak dan sebagainya. Itu udah semuanya ada. To do list sampai mau jalan-jalan kemana aja gitu itu udah ada di situ. Semuanya udah ada. Jadi enak banget ya. Nah, balik lagi ke PPT tadi. Oke. Nah, ekosistem yang produktif itu salah satunya adalah hal tersebut. Selebihnya itu kalau secara manajemennya ya. Tapi kalau secara apa namanya? Kalau secara lingkungan, secara cara model bekerja silakan disesuaikan dengan apa yang teman-teman suka dan merasa produktif banget pakai itu gitu kan. Momen-momen seperti itulah produktif. Nah, itu harus teman-teman ciptakan dan temukan sebenarnya. Nah, selanjutnya makanya dari aku akhirnya mengambil kesimpulan bahwa produktif itu sebenarnya adalah gimana caranya kita minimal energi dan nggak butuhkan waktu banyak, tapi outputnya ada, impactnya ada. Jadi make sure bahwa ketika teman-teman pengen produktif nantinya gitu kan, untuk set hustle itu harus make sure bahwa set hustle teman-teman harus punya outputnya dan ada impactnya. Jangan cuma set hustle yang kayak sibuk bikin project ini itu tapi nggak sampai ke market, nggak sampai outputnya, sehingga nggak ada impactnya. Ketika output set hustle teman-teman itu nggak dipastikan ada outputnya, ya nggak akan ada impactnya ke hidup teman-teman juga. Jadi make sure ketika teman-teman mulai set hustle, outputnya harus nyampe, harus ada gitu ya. Nah, reminder juga, kerja boleh, tapi jangan lupa untuk membuat kesehatan teman-teman itu jadi prioritas. Karena kalau teman-teman kerja ngoyo, tipes, ujung-ujungnya itu juga kan rugi juga. Ujungnya yang harusnya kita senang-senang akhirnya tipes. Jadi teman-teman harus work smart. Aku percaya sih, milioner atau bilioner kayak Bill Gates sebagainya kalau besok udah check out dari dunia ya, udah check out dari dunia, mereka lebih suka untuk menghabiskan waktu untuk sama orang yang mereka cintai dibandingkan kerja keras gitu kan. Jadi teman-teman harus make sure harus work smart tapi jangan lupa kesehatan nomor satu. Oke, aku kasih challenge buat teman-teman. Kalau teman-teman pada hari ini, berapa to-do list yang teman-teman bisa lakukan dalam waktu 1 hari? Oke, ya ini banyak banget tantangannya untuk teman-teman ya. Tapi silahkan dicek dulu. Ini dari tantangan-tantangan ini sebenarnya bisa diakalin nggak sih gitu kan? Kalau katakanlah teman-teman bisa sehari cuma bisa sampai 3 atau 5 kerjaan, itu sebenarnya itu masih belum banyak. Kalau menurutku rata-rata general ya, kemarin aku baca riset, teman-teman bisa menyelesaikan 8 sampai 15 pekerjaan in a day gitu. Tapi dengan cara yang efisien. Mostly orang itu mereka nggak punya batasan waktu gitu. Coba teman-teman pernah ngerasa nggak mereview produktivitasnya dari waktu ke waktu? Nah itu tuh harus dikerjakan juga. Jangan lupa. Misal seminggu, makanya ketika teman-teman punya to-do list untuk produktivitas, teman-teman akan bisa lihat, oh gue ini nggak produktif ya di hari ini ya. Gitu. Ini apa ya ini hari?
Kalau hari libur silahkan, itu hak teman-teman untuk menikmati santai ya. Tapi kalau di hari weekday, tapi teman-teman nggak apa namanya nggak produktif, itu kan berarti ada yang kurang tepat nih. Ada yang teman-teman wasting time. Padahal kalau teman-teman ingat pekerjaan Bill Gates, Jokowi dan sebagainya itu kan banyak banget kerjaan yang mereka bisa kerjain cepat gitu ya. Karena mereka, aku yakin udah cukup paham banget dengan cara produktivitas yang baik itu kayak gimana di mata mereka. Oke, kita langsung ngomongin side hustle nih. Terus ketika teman-teman udah mulai paham pola pikirnya tentang produktif itu seperti apa ya, kita balik lagi ya, bahwa ekosistem untuk side hustle itu harus diciptakan dengan cara untuk kita menciptakan ekosistem produktivitas yang bagus dan manajemen yang oke juga. Tanpa ada ini, ya teman-teman untuk side hustle itu susah banget. Kalau teman-teman nggak bisa mengatur full time pekerjaan tadi ya, yang ini ya, yang 80%. Teman-teman aja nggak bisa ngatur ini, sehingga harus kerja lembur dan sebagainya. Gimana mau memulai side hustle gitu kan. Padahal kerja lembur itu ada dua faktor. Faktor yang pertama, teman-teman nggak efisien dalam mengerjakan pekerjaan tersebut. Faktor yang kedua adalah memang atasannya aja rese. Bisa aja gitu. Tapi kalau di kampus teman-teman kan pada saat ini belum bekerja ya kebanyakan ya, atau mungkin sebagian udah ada yang bekerja. Kalau teman-teman belum bekerja ya, katakanlah skripsi gitu kan, ngerjain skripsi atau tugas akhir gitu kan, teman-teman mereka lebih banyak menghabiskan waktu untuk riset sana sini, sehingga itu akhirnya jadi wasting time gitu kan. Pernah nggak sih kalian udah riset banyak banget tapi ternyata yang dipakai cuma satu atau dua aja, terus akhirnya teman-teman baru nyadar, ya kenapa nggak di review, kenapa nggak dilihat kembali, ya harusnya tuh kalau riset itu cukup yang cara riset gue tuh yang paling efisien adalah ini sama ini aja yang dicari, nggak usah yang ini, nggak usah gitu kan. Mungkin dicari kalau misal udah ini. Nah, teman-teman tuh harus sering berpikir gitu, ini pola kerja gue udah bener belum ya, manajemen gue udah bener belum. Kalau belum, percayalah side hustle itu susah banget dimulai. Nah, terus gimana sih teman-teman cara memulai side hustle? Kalau teman-teman pengen mulai side hustle, mulai dari apa aja bingung, nah kita lakuin bareng-bareng, kita jawab bareng-bareng ya teman-teman ya. Jadi di ini kita saling bertukar ide. Side hustle apa aja yang pengen teman-teman lakuin, kita sama-sama bertukar ide. Hopefully setelah teman-teman mendengarkan atau selesai kelas ini, teman-teman udah tahu nih aku harus ngapain. Gitu. Jadi ada outputnya dari kelas ini tuh, ada outputnya, ada impactnya buat teman-teman gitu kan. Nah, kita lakukan exercise-nya. Yang pertama adalah teman-teman silahkan nanti ketika aku kasih slide PPT, aku kasih aku kasih penjelasan dan kira-kira pertanyaan untuk apa-apa, silahkan ditulis di kolom chat. Kita bagikan ide bareng-bareng, kita brainstorming bareng-bareng antara teman-teman. Bisa ya untuk memulai side hustle dan bisa menginspirasi teman-teman lain juga. Di 300 peserta, baik ini udah 300 peserta, baik kalau teman-teman dari masing-masing punya satu ide yang pengen dilakukan side hustle dan ternyata sama. Bisa jadi teman-teman akan saling terkonektivitas, saling menyatu. Ayo kerjain bareng-bareng, ayo partneri bareng-bareng, mau nggak? Kita punya ide side hustle yang sama nih, kita kerjain bareng-bareng yuk. Karena salah satu kunci sukses dari side hustle diantaranya adalah punya partner yang tepat. Karena punya rival itu nyenengin. Kalau teman-teman jalan sendiri tuh biasanya susah. Nah, kita mulai aja ya teman-teman ya. Kita tulis bareng-bareng, disiapkan di kolom chatnya ya. Oke. Yang pertama, lihat peluang sekitar. Aku tuh paling suka dengan cara, kalau aku mau side hustle, aku nggak pengen melihat gini, lihat dari kacamata orang lain. Dalam artian gini, wah Mas Reski nih udah bisa nih side hustle dari jualan foto gitu kan. Wah aku mau dong gitu. Nah jangan latah. Orang Indonesia itu bosin latah. Teman-teman harus make sure dulu, bisa foto apa enggak gitu kan. Bisa jepret apa enggak, bisa punya itu apa enggak gitu kan. Siapa tahu ternyata teman-teman tuh jago dalam berjualan produk dibandingkan foto. Fotografi ini bisa tapi masih dasar banget, dan teman-teman sebenarnya nggak punya banyak ketertarikan, tapi gara-gara case study-nya enak nih, duitnya banyak, teman-teman pengen mulai. Nah itu namanya latah. Nah yang teman-teman harus lakukan adalah sebenarnya lihat dulu apa yang bisa dilakukan sama diri sendiri. Nah dari situ teman-teman sukanya kayak gimana. Jadi kalau bisa sebenarnya side hustle itu adalah hiburan atau hobi yang menjadi uang. Nah dari situ teman-teman bisa menentukan side hustle mau apa gitu kan. Nanti jadi rumusnya adalah hal yang bisa dilakukannya apa, terus teman-teman suka ngerjainnya, terus teman-teman lihat ada potensinya apa. Nah itu
bisa jadi side hustle. Nah, kira-kira buat teman-teman di antara 300 peserta dari ujung Aceh sampai ujung Merauke ini, kira-kira teman-teman kalau mau lakuin side hustle yang teman bisa lakuin pada saat ini apa? Dituliskan di kolom chat. Silahkan dipikir aja. Misal teman-teman, wah gue kayaknya bisa ngerjain side hustle kayak Mas Rizky deh, jualan foto karena aku punya kamera, aku suka fotografi dan sebagainya. Atau teman-teman punya ide bahwa aku punya ini deh, oh aku punya ide. Nah ini contohnya idenya ya, side hustle ide. Silahkan ditulis. Misal kayak freelance, aku suka nulis nih mas, gimana ya cara? Dan aku kayaknya tahu deh, nulis itu bisa dapat uang kayak Mas Reski bikin blog healthpedia.com. Bisa nggak ya itu ya? Pak, boleh deh coba gitu. Atau teman-teman punya followers yang banyak nih. Di antara semua ini ada yang punya sekitar 50 ribu followers gitu kan. Aku tuh punya mahasiswa magang, namanya siapa ya? Namanya Lisa, itu kalau nggak salah orang kampus Universitas Brawijaya. Dia tuh punya TikTok followersnya 50 ribu. Tahu nggak dia dari hobi yang bikin konten kreator TikTok, dia tuh kepikiran, Mas, waktu ketemu aku kepikiran, Mas, aku pengen jualan affiliate, gimana caranya ya gitu. Oh iya itu kamu bisa cari aja affiliate aja, terus setiap kamu bikin konten kamu masuk di situ gitu. Nah, dari situ dia berhasil mendapatkan uang jutaan rupiah gitu kan, karena dia udah punya marketnya dulu gitu. Nah itu bisa tuh, itu idea side hustle. Dia suka dengan TikTok, dia senang ngakuinya itu bisa jadi hiburan buat dia, tapi dia pengen more dari hiburan ya, lebih dari hiburan ya, itu menciptakan uang baru gitu. Dia akhirnya join as affiliate marketer gitu. Lalu teman-teman yang suka ngajar atau ngomong, bisa tuh jadi online tutor. Sekarang banyak banget situs-situs yang di luar itu. Nah, banyak sekali hasil ide. Silahkan dituliskan di kolom chat. Aku sambil baca-baca ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang idenya sama, boleh di chat aja di japri secara pribadi. Kan aku yakin 300 orang kan semuanya kenal langsung kan. Di japri aja. Kamu udah mulai ini, gimana caranya? Aku mau mulai juga dong. Itu nggak apa-apa. Karena teman-teman belajar untuk menjalin salin koneksi yang lebih banyak ya. Nggak apa-apa. Karena dulu aku lakuin hal itu, sehingga sekarang udah jadi sekarang tuh salah satu juga random chat people yang udah senior daripada aku, dan aku bilang sama dia, aku pengen kayak kamu, gimana caranya? Gitu. Itu bisa dilakukan. Oke? Yang kedua adalah mulai aja dulu. Nah, ini tagline-nya bukan tagline-nya ini ya, brand e-commerce terbesar di Indonesia ya, yang bentar lagi mau IPO. Enggak. Ini bener-bener aku suka banget kata-kata ini, mulai aja dulu. Kalau teman-teman mau mulai side hustle, jangan nunggu-nunggu, jangan banyak alasan. Misal teman-teman pengen jadi fotografer Microsoft, katakanlah kayak aku ya. Dulu aku ketika mau mulai berjualan di hotel di Shutterstock, tahu nggak, aku tuh nggak pakai kamera, bener-bener nggak pakai kamera. Aku pakai HP iPhone 6s jadul, karena pada saat itu kamera aku lagi rusak. Atau kalau nggak, aku pengen mulai, kalau memang HP-nya agak-agak males bawa HP, aku ada teman yang bisa dipinjam kameranya, boleh nggak pinjem sehari, gue mau stok foto. Gue nggak bawa kemana-mana, gue cuma bawa di rumah doang. Boleh nggak aku pinjam? Oh ya boleh, silahkan. Jadi dimulai. Jangan teman-teman banyak alasan. Maksudnya orang-orang yang mau mulai side hustle, aku nggak punya modal mas, aku nggak punya ini, nggak punya ini, gitu kan. Jadi, jangan. Kalau itu nggak akan mulai. Seriusan, it's totally you won't start. Kamu nggak akan mulai dari situ. Kalau banyak alasan. Jadi dengan apapun yang udah ada, yang teman-teman yang punya pada saat ini, mulai aja gitu. Pada saat aku mulai freelance web developer, pada saat itu aku pakai laptop jadul yang pakai keyboard extension, baterainya mati, mousepadnya mati, jadi aku kayak tiap hari bawa PC berjalan. Tapi itu bekerja karena kreativitas dan niat kita tuh diuji di situ gitu kan ya. Nah, silakan nih teman-teman. Kalau semisal teman-teman mau mulai sastra yang sudah dituliskan nih tadi, kira-kira alasan-alasan apa aja yang bakal teman-teman pakai untuk tidak memulai itu? Tulis aja. Pengakuan dosa, tulis aja semuanya. Karena biar apa? Biar teman-teman tuh tahu, oh, gue bisa aja pakai alasan ini untuk nggak mulai. Teman-teman bisa aja ini nggak mulai ini pakai ini bisa aja nggak mulai. Nah, ketika teman-teman aware alasan-alasan itu, setelah ini teman-teman harus singkirkan jauh-jauh alasan itu. Oke? Ini kayak brainwash ya sebenarnya. Oke, silakan teman-teman ditulis apa nih alasan-alasan. Jadi rendah diri, belum cukup ilmunya, overthinking, mager. Wah, apalagi banyak banget nih. Iya. Nggak ada PC gaming, uh, merasa sok sibuk, nah itu nggak bisa bagi waktu. Ayo tulisin terus alasannya.
Iya, iya. Karena kalau teman-teman tahu alasannya, mostly teman-teman tahu alasannya, teman-teman tuh harusnya ketika mau starting set hustle ada, oh gue tahu nih tantangan gue tuh di sini. Gitu kan. Oke, alasannya ya ini paling gampang itu bagian apa ya yang bisa aku lakuin untuk menghadapi alasan ini. Karena teman-teman ketika aku mau memulai stock foto aja aku pakai HP yang jadul, laptop yang jadul, HP yang jadul gitu kan. Terus ketika mau freelance web developer yang lainnya pada pakai MacBook, gue masih pakai PC yang benar PC berjalan, laptop jadi PC gitu kan. Tapi pada saat itu ya aku mau mulai aja gitu kan. Terus jangan terus merasa merendah diri gitu kan. Karena semua orang itu dimulai dari basic juga gitu kan. Jadi silahkan ditulis di tulisan ini. Jadi silahkan nggak apa kalau mau ketawa ya. Lihat-lihat alasan-alasan aja. Mungkin kayak baru nyadar iya gue bisa aja alasan ini ada nih, bisa aja alasan ini ada nih. Silakan. Ini nyenengin banget sih sebenarnya. Oke, after that ya teman-teman, ketika udah mulai set hustle, teman-teman udah tahu alasannya apa dan teman-teman pengen kayak gue mau nantangin nih alasan biar gak ada, aku nggak mau nih terjebak pada satu alasan ini terus. Oke, selanjutnya aku mau mulai. Nah teman-teman prosesnya itu sebenarnya loopingnya gini. Ketika teman-teman mulai set hustle ataupun apapun itu ya, prosesnya gini, teman-teman akan berproses. Oke, aku mau jualan stok foto. Aku mau buka starter stok dulu deh. Langkah pertama ada bikin aku starter stok. Begitu daftar, ternyata ditolak sama starter stok. Oh, ini kenapa ya? Gitu kan. Nah, itu masuk ke tantangan. Ketika tantangan itu kamu teman-teman harus cari tahu solusinya apa gitu kan. Cari di artikel di internet. Kalau nggak ada bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris gitu kan. Cari solusinya. Nah, setelah itu selesai, masalah solve, teman-teman akan berpikir juga saatnya untuk scale up. Scale up itu untuk lanjut ke proses selanjutnya. Wah, ini gue udah selesai nih, udah selesai masalah selanjutnya. Selanjutnya apa nih tantangan selanjutnya? Oh, ternyata tantangan selanjutnya dari setelah aku ngerti platformnya adalah gimana caranya biar bisa produktif, menciptakan produk yang bagus atau konten yang bagus. Gitu. Kalian akan belajar lagi, mau berproses lagi. Terus gini terus teman-teman. Jadi make sure bahwa teman-teman ketika mau set hustle itu adalah fokus sama prosesnya, jangan fokus sama goalnya. Goalnya itu maksudnya punya uang, punya ini gitu. Karena teman-teman kalau set hustle itu kan sebenarnya kayak stress release ya kalau buat aku ya. Karena itu kerjaan di mana yang kalau teman-teman nggak berhasil ya nggak ada dampaknya. Kalau teman-teman berhasil ada dampaknya. Itu kayak hukum sunnah lah, bukan hukum wajib lah. Kalau di sholat tuh kayak sholat sunnah bukan sholat wajib ya. Nah set hustle tuh sebenarnya sholat sunnahnya itu. Kalau dilakuin ada pahala, kalau enggak ya udah nggak apa-apa gitu. Nah set hustle tuh kayak gitu. Tapi dengan cara kayak gitu teman-teman akhirnya harusnya berpikirnya adalah bukan di result oriented atau uang oriented, money oriented ya lebih tepatnya, money oriented, tapi adalah gimana cara teman-teman bisa lakukan fokus dari proses ke prosesnya gitu. Nah, silakan nih ditulisin kira-kira dari apa yang punya teman-teman ide tadi gitu kan. Kira-kira proses yang akan paling menantang tuh apa gitu kan. Secara teknikal boleh, secara mindset juga boleh. Silakan ditulis di kolom chat biar tahu nih. Jadi dari set hustle yang tadi, teman-teman akan berproses. Nah, kira-kira prosesnya bakal kayak gimana? Mas, di bayanganku, misal gini, aku mau mulai jualan stok foto ya. Sorry, ini aku pakai contoh yang memang udah aku kerjain ya. Silakan disesuaikan lagi dengan teman-teman ya. Aku mau jualan foto di satu stok. Kayaknya prosesnya yang pertama aku harus daftar mas. Yang kedua pasti aku nggak tahu habis itu harus ngapain, tapi tebakanku kayak aku harus ngupload, terus aku harus masukin metadatanya, keywordnya, habis itu udah mas. Mungkin kalau setelah aku bakal belajar bagian ini. Silahkan dibayangin aja, teman-teman dari tadi udah tahu tantangannya seperti apa, udah tahu set hustle seperti apa. Kira-kira dibayangkan teman-teman ketika mau mulai, itu prosesnya akan seperti apa. Silahkan dituliskan. Ngawang aja, berpikir aja, kayak berpikir liar aja. Oke, silahkan. Bayangannya apa? Itu kan takut gagal dan kayak orang bodoh. Ya, itu semua orang juga mengalami itu. Tapi orang-orang yang berhasil itu selalu mengalami takut gagal di awal-awal. Oke, silahkan dituliskan kira-kira prosesnya ketika teman mau jualan baju di online store gitu kan. Kira-kira di bayangan teman-teman prosesnya seperti apa? Nah ini, teman-teman tahu, jual makanan ini jawaban yang oke. Kayak running Rizky ya. Jual makanan ada prosesnya yang seperti yaitu komplain dari customer soal rasa dan kemasan dan lain-lain. Nah, belum tahu kebutuhan pasar, bakal ribet prosesnya, kadang males gitu kan. Nah, ketika teman-teman udah tahu, nah ini teman-teman udah tahu nih paham
Prosesnya kayak gimana kira-kira? Tantangannya apa aja? Ketika teman-teman udah tahu tantangannya dan sebagainya, nah teman-teman setelah ini adalah fokus ke solusinya seperti apa. Apa yang bisa dilakuin? Kalau solusinya belum benar, cari solusi-solusi lainnya gitu. Karena ya side hustle tuh ya kayak kita pada umumnya kita berproses dari waktu ke waktu, dari step by step. Gak bisa langsung besar. Side hustle itu it's not a sprint game. Itu bukan sprint game yang teman-teman bikin candi dalam waktu semalam jadi itu candi gitu. Enggak, itu enggak kayak gitu. Side hustle itu marathon game, jangka panjang. Jadi konsistensi dan persistensi itu jadi kuncinya gitu loh. Oke. Nah, eh ini sembari aku teman-teman jawab pertanyaan ya. And then fokus selanjutnya adalah ketika teman-teman udah mulai fokus pada prosesnya, silakan eksplorasi sebanyak mungkin. Karena bisa jadi ketika teman-teman udah banyak melakukan percobaan, hasilnya akan berbeda-beda. Bisa aja dapat duitnya banyak, atau nggak ada duitnya, atau apapun itu. Nah, tapi do many things. Kayak bikin dot-dot aja, jadi step by step. Jadi kayak kita bikin kayak gini. Kalau teman-teman penggemarnya One Piece ya kayak teman-teman mau jalan ke Raftel, tapi teman-teman harus ngelatin pulau demi pulau. Ya itu kayak gini. Setelah itu kurang lebih petanya sebenarnya kayak gini gitu. Karena teman-teman akan ngalamin tantangan by tantangan, solusi by solusi. Tapi dari situ akan ada di masa akhirnya akan membuahkan hasil. Oke. Okay? Nah, setelah itu teman-teman ketika udah paham nih eksplorasi banyak, teman-teman harus buat peta kerjanya. Misal kalau dari hasil ini, kalau teman-teman udah lakuin, ternyata aku kemarin lakuin ini hasilnya ini. Kalau aku lakuin ini hasilnya ini. Kalau aku lakuin hasilnya ini. Nah, teman-teman silakan dibikin petanya yang mana yang menurut teman-teman jalan yang paling oke. Jalan alur kerja yang paling enak, yang paling efisien. Nah, ini kembali ke hubungannya dari produktivitas gitu kan. Nah, kalau menurut teman-teman dari banyak percobaan tadi, mana yang menurut teman-teman produktivitasnya paling tinggi, time manajemennya paling oke? Gimana aku bisa effortless tapi impact-nya gede. Nah, petakan alur kerjanya. Nah, setelah itu balik lagi. Side hustle is not a sprint game. Itu marathon game. Kamu nggak bisa untuk bikin candi dalam waktu. Karena katakanlah side hustle ada bikin candi, ya kamu nggak bisa bikin candi dalam waktu semalam jadi gitu kan. Ya itu bisa sih Bandung Bondowoso tapi ya. Tapi kan kalian bukan Bandung Bondowoso gitu kan. Ini tuh lebih lama. Bisa aja teman-teman hasilnya akan kelihatan selama 2 tahun, 1 tahun lebih. David Gadgetin yang sekarang suksesnya besar kayak gitu, yang dulunya cuman mahasiswa biasa, sama seperti teman-teman mungkin ya, itu tuh dia bikin video selama 1 tahun 200 video dan itu baru membuahkan hasil di tahun kedua. Karena teman-teman ketika memulai side hustle, itu akan teman-teman itu bukan langsung naik ke gunung, tapi itu terjun dulu ke lembah ujian dulu. Masuk ke lembah dulu. Baru ketika lembah, ketika teman-teman udah masuk ke momentumnya, udah ketemu konsisten dan persisten. Konsisten tuh selalu ngakuin itu dan persisten tuh nggak mau menyerah. Itu teman-teman baru naik gitu loh. Baru bisa naik. Nah itu tuh biasanya butuh waktu yang cukup lama. Nggak bisa dalam waktu yang instan. Dalam waktu seminggu, 2 minggu tuh nggak bisa. Bisa aja lebih dari 1 tahun. Jadi lakukan itu kalau bisa lebih dari 1 tahun. Nah, oke, ini case study ya teman-teman ya. Aku bikin Hewanpedia, hewanpedia.com, situsku yang saat ini masih jalan ya. Itu dari tahun 2012. Alias masih dari zaman aku SMA ya. Aku angkatan 2013 BTW, masuk kuliah 2013. And that day gitu kan ya, pengunjungnya juga gak banyak gitu kan. Aku coba dan hingga akhirnya di titik sekarang 2022 pengunjung in a day bisa sampai 10.000 lebih. Ini udah gak 5.000 lagi, ini udah 10.000 lebih in a day. Dari dulu yang aku bikin satu artikel itu butuh waktu sekitar sejam 2 jam. Sekarang mengerjakan satu artikel bisa aja sekitar 15 menit aja. Nah, dari situ, nah ini teman-teman bisa ngelihat grafiknya ya dari 2019 sampai 2021 itu pertumbuhan usernya berapa. Nah ini tuh aku melewati lembah ujian itu udah panjang banget nih sebenarnya. Dari yang gak ada visitornya, tapi aku terus bikin artikel gimana caranya, bikin blog yang bagus gimana caranya sih, aku belajar cari tutorial sana sini, kerjain kontennya, kerjain apa, gitu kan. Aku tulis to-do list setiap hari harus update artikel sekian di to-do listku gitu kan dan sebagainya. Terus wah bodo amat lah aku tulis semuanya. Dan akhirnya dari situ pengunjungnya di tahun 2021 Januari kemarin kita udah nyentuh di angka 8.000. Sekarang di tahun 2022 kita udah di atas 10.000 Hewanpedia. Dari yang nggak ada uangnya sama sekali di tahun lalu di bulan Desember itu bisa menghasilkan sekitar $122 alias $1,5 juta. Lumayan, nggak banyak tapi ya lumayan lah bisa buat jajan tengkleng ataupun kopi. Nah
Ini Desember tahun lalu. Desember bulan ini ya tentunya lebih banyak ya daripada ini ya, karena pengunjungnya bisa setengah kali lipat lebih banyak gitu kan, 50% lebih banyak. Nah bisa aja pendapatannya ya lebih tinggi ya pasti ya. Aku nggak bisa kasih share ininya, tapi estimasi pendapatan di bulan lalu sekitar segitu. Di Desember lalu ya. Desember 2021. Oke. Nah, kurang lebih kayak gitu nih milestone-nya. Ini balik lagi, ini butuh waktu yang panjang, bahkan dari 2012 hingga sampai saat ini ya. Dan itu achievement-nya untuk sampai detik ini semaraton game gitu kan. Nggak bisa teman-teman bikin 1 bulan, 2 bulan, nggak ada sini tinggalin. Nah, itu biasanya nggak akan jadi apa-apa juga. Oke. Nah, kedua adalah Shutterstock. Nah, dari Shutterstock ini sebenarnya teman-teman, aku udah punya sekitar 20.000 lebih portofolio di berbagai macam microstock ya. Ya udah ada daily downloads. Daily downloads itu maksudnya tiap hari laku, pasti laku. Tiap hari pasti laku gitu kan. Bahkan Sabtu Minggu pasti laku. Nah, dari situ uang PayPal-nya juga selalu ada gitu. Ya, aku dapat uang dolar tuh di tiap bulan juga masuk gitu kan. Nah, buat belum teman-teman yang belum belum ngerti Shutterstock, dari tadi aku ngomongin Shutterstock itu apa sih mas sebenarnya? Itu adalah tempat marketplace untuk konten digital, kayak Tokopedia tapi jualannya produk digital, kayak foto, video, audio sama apa namanya ya? Satu lagi itu ya, vektor. Nah, buat teman-teman yang bisa ngedesain tuh bisa jualan desainnya di situ. Dan itu lakunya keras ya. Nah, dari situ teman-teman apa sih berapa sih yang dapetin? Ini tahun lalu, pertengahan tahun lalu aku payout sekitar 8 juta, 8,7 juta dari Microsoft. Lumayan kan hasilnya kan? Bisa buat nyicil rumah, bisa buat nyicil mobil. Nah, dari katakanlah sebulan bisa masuk segini kan lumayan ya, gitu kan. Tadi dari sini sekitar berapa tadi? 2022, di sini 8 juta. Ya, ini teman-teman, sorry mungkin kesannya jadi vaksin kayak afiliator binomo ya. Aku cuma pengen ngasih contoh bahwa teman-teman yang pengen set hasilnya long run, marathon gym itu menciptakan apa sih? Kalau teman-teman berfokus pada prosesnya yang tadi yang aku udah jelasin, produktivitasnya benar, prosesnya benar, ya outputnya seperti ini gitu kan. Hasilnya seperti ini. Jadi teman-teman bisa kelihatan hasilnya seperti apa gitu. Sekarang aku lagi proses ke YouTube. Jadi bikin YouTube, alhamdulillah udah subscribersnya udah 7.000 gitu kan, viewersnya udah lolos AdSense juga, cuman nggak ada duitnya belum ada dan aku pengen fokus ke situ. Nah itu pada saat ini aku kayak di posisi teman-teman berarti side hustle aku masih di awal. Aku tuh belum tahu nih tantangannya apa aja dan sebagainya. Tapi aku mau berproses kayak gitu. Karena yang jadi fokusku adalah di sini tadi. Nah di sini fokus sama prosesnya. Prosesnya apa, tantangannya apa, solusinya apa. Habis itu level up. Kayak main game aja. Main game itu kan setiap level ada tantangannya kan, ada bosnya kan. Yaitu dilawan. Ketika udah selesai, kalian akan melawan gitu. Fokusnya ke situ. Nah, untuk menuju ke sini tadi, yaitu ya mainannya kayak gitu kan. Gue masih tahap ini, wah, level selanjutnya apa nih? Tantangannya ini level selanjutnya apa? Jadi terus gitu aja, hingga akhirnya di titik sekarang. Freelancer juga sama. Aku freelance itu dari benar-benar kliennya teman sendiri sampai sekarang punya klien di luar negeri gitu kan. Dari Nigeria, bahkan dari Nigeria, dari Afrika, dari Portugal juga ada, dari Amerika, Hong Kong, Singapura, Jepang kemarin juga masuk, bahkan dari teman-teman sendiri juga banyak gitu kan. Nah, yang semuanya dari web developer juga akhirnya sekarang aku punya paham, gue punya bakat nih di talent gitu kan. Aku bisa jadi voice over talent gitu kan. Aku mau ngisi suara gitu kan. Terus karena kemarin aku bisa beli drone, gimana ya cara biar drone-nya bisa jadi uang gitu. Akhirnya aku sewain jasa penyewaan drone dan pilotnya sekalian gitu. Kayak terus akhirnya, ternyata aku punya banyak pengalaman ya buat sharing-sharing. Kenapa nggak aku bikin webinar aja sama seperti sekarang? Itu kan akhirnya jadi side hustle gitu kan. Nah, dari situ juga penghasilannya bisa lebih dari gaji kantor. Nah, ini adalah report dari Money Loverku. Money Lover itu adalah satu aplikasi pencatat keuangan. Ini kemungkinan akurat 99%, aku berani jamin karena aku setiap kali transaksi baik masuk ataupun keluar, aku selalu catat, dan ini adalah penghasilan untuk pencatatan di penghasilan. Dari tahun 2018 pertama kali aku kerja di salah satu FMCG terkenal di Jakarta, aku kerja di Danan, sejenis Unilever yang punyanya Aqua dan SGM, BBLAK dan sebagainya. Itu 88% aku cuman hidupku tuh dari gaji. Yang 14% itu adalah bonus kinerja. Itu sama aja dengan gaji. 2019 aku kerja lagi di Guru Inovatif, tapi aku udah mulai set hustle. Tapi dari situ aku bisa mendapatkan 44% dari total pendapatan per tahun. Ini pendapatan per tahun ya, gitu ya. Nah, tahun 2020 50-50. Nah, dari 50% gaji, sisanya set hustle. 2021
naik jabatan as a manager, tapi side hustle-nya lebih tinggi daripada gaji manager. Karena 51% lebih banyak daripada 49. Nah, ini adalah hasil dari prosesnya. Ini adalah hasil dari waktu side hustle yang ditempuh dari satu titik gitu kan. Ya, kayak ginilah prosesnya. Hasilnya seperti ini gitu kan. Jadi side hustle itu memang fokusnya dari produktivitasnya benar. Ketika produktivitasnya benar, prosesnya benar, hasilnya ada dan nggak bohongan. Ini real case dan ini aku nggak bikin-bikinnya. Ini nggak ada kode affiliate, tenang aja. Gue bukan afiliator. Oke, contoh yang lebih sukses. Ini adalah salah satu fotografer senior di Brazil. Ini adalah satu sensei Shutterstock. In a month, dia bisa dari yang 2014 jual stock foto cuma dapat 20.000, di 2019 dia bisa dapetin 20 sampai 30 juta dalam waktu 1 bulan. Bahkan ada yang bulan Juni ini sekitar 31 juta. Total pendapatannya dari $83.000 atau sekitar 1 miliar lebih dari jualan foto. Dia punya 24.000 stok foto. Oke, nah ini dari yang dia semuanya adalah fotografer profesional, punya set hustle jadi fotografer di Shutterstock, akhirnya sukses, pendapatnya segini. Ada lagi ini adalah orang yang paling aku suka, namanya Oliur.com, Oliur Ultralinks, Oliur Rahman dan sebagainya. Itu namanya. Dia jualan icon seperti ini. Pendapatnya dia dari jualan icon ini bisa buat beli video. $14.000 ada sekitar 190 juta. Lumayan buat beli wadah jazz, jualan icon. Oke. Atau kalau enggak, teman-teman yang suka copywriting, tadi ada yang suka pengen jadi copywriting. Teman-teman tahu nggak side hustle untuk nulis di Medium dalam bentuk artikel bahasa Inggris itu sekitar setiap 6.000 view teman-teman dapat 5 juta. Lumayan kan? Dari situ kan 5.000 view ya. Kalau artikel teman-teman naik dan sebagainya bisa aja lebih banyak ya dari ya bisa aja kayak YouTube lah, kurang lebih kayak gitu. Atau penghasilan affiliate. Kalau teman-teman punya influence banyak, suka belanja di Shopee, kenapa nggak jadi afiliatornya Shopee ya? Ini bukan afiliator Binomo ya, bukan kayak Indra Krenz atau Doni Salmanan ya. Ini Shopee affiliate bisa aja share linknya, teman-teman dapat bagian kecil dari persennya itu. Tapi kalau dikumpulin juga banyak. Ini 320 juta dari situ. Jadi banyak banget side hustle itu sangat possible banget dikerjakan as long as teman-teman berproses, produktivitasnya dibenerin, fokus sama prosesnya, dan kemudian hasilnya akan kelihatan. Dan jangan lupa ketika side hustle juga, ketika teman-teman mulai side hustle, jangan lupa untuk keep improve your skills. Jangan stuck di situ aja, main di zona nyaman. Katakanlah teman-teman udah sangat nyaman di bagian ini, terus teman-teman pengen, gue mau improve deh, gimana ya? Teman-teman latihan. Ini ada beberapa YouTube recommendation yang teman-teman bisa simak. Ini adalah channel-channel yang aku suka. Mostly adalah channel-channel soal produktivitas yang tadi produktivitasnya masih belum benar. Bisa dibenerin. Ini adalah bengkel-bengkel produktivitas. Ada Media FLA, ada Pick Up Lamps, Ali Abdal, Thomas Frank. Silakan diikuti. Ini keempat channelnya aku sangat suka. Dan aku selalu dengerin ini. Karena aku ngerasa ketika aku ngerasa nggak produktif, aku selalu dengerin ini sehingga aku, oh iya, gue kayaknya di metode produktivitas yang ini nggak bener nih. Karena kalau nggak produktif ya side hustle-nya nggak bisa jalan, nggak bisa ngelakuin apapun itu nggak bisa jalan. Jadi ini bengkel produktivitasnya bisa dicatat ya. Atau teman-teman kalau bisa ciptakan ekosistem tadi, ekosistem produktivitas, aku biasanya pakai Be Focused Pro ini di sini. Ini nggak tahu di Android ada apa enggak, tapi silahkan dipakai aja. Pokoknya ini cuma time tracker aja. Jadi aku bisa ngukur berapa jam aku kerja untuk kantor, berapa jam aku kerja untuk side hustle itu di sini. Atau kalau nggak Forest, ini bagus banget nih Forest. Ini untuk fokus, HP nggak bisa di ngapa-ngapain kalau lagi fokus. Nah nanti bisa nemuin tumbuhan atau hutan-hutan gitulah. Nah ini the best app ever. Notion, karena Notion itu life changing banget sebenarnya aplikasinya. Bahkan aku rela bayar jutaan rupiah dalam 1 tahun untuk bisa berlangganan fitur premiumnya Notion. Ini nggak afiliator lagi, silahkan teman-teman cari software yang lebih cocok. Kalau aku sih cocoknya di Notion, teman-teman cocok di Asana, di Trello dan sebagainya. It's okay, it's depend oleh teman-teman ya. Oke. Nah ini juga penting nih. Karena aku tahu MyEdusoft itu banyak banget kursus-kursus online yang teman-teman bisa untuk meningkatin skill kemampuan sehingga side hustle-nya makin lancar. Ya jangan lupa juga untuk ini ya, untuk ambil online course, bisa di MyEdusoft atau mungkin bisa di tempat-tempat lain gitu kan. Itu ada banyak banget option-option yang teman-teman bisa pakai gitu kan ya. Oke, gitu aja teman-teman. Let's talk.
Oke, terima kasih banyak Kak Rizky atas pemaparannya. Tadi cukup menarik ya. Nah, teman-teman juga kayaknya aktif tadi ikut memberi jawaban juga di chat box. Nah, ini kebetulan udah ada yang resen dari Trianto Haryo. Silakan mungkin mau langsung mengajukan pertanyaannya. Oke, terima kasih Kak waktunya. Kak Rizky, saya udah Ya. menjalani side hustle ya Kak, ngajar online privat gitu ya. Hmm. Awalnya offline ya, saya udah 3 tahun yang lalu udah mulai ngajar privat gitu. Dan di Hmm. 2020 tuh saya mulai coba online deh, ngambil semua yang online gitu. Jadi saya alihkan ke online gitu ya. Hmm. Ya. Mungkin saya boleh share juga nggak sih Kak? Share screen gitu. Tergantung si ini ya. Boleh nggak? Boleh, boleh. Oh, darah itu. Buat saya mau sharing juga sih dari pengalaman juga. Jadi saya waktu itu mulai kenal sama Superproof gitu ya Kak. Jadi kalau saya Hmm. awalnya offline gitu tuh saya kenal Superproof gitu. Terus saya coba gitu ngiklan di Superproof gitu. Dari nol gitu ya Kak. Saya membangun seperti Kak Rizky juga gitu. Ketika saya Hmm. mulai, ini 9 bulan yang lalu ya Kak, saya coba ini. Hmm. Saya sampai sekarang ini udah dapat sekitar 50 murid, permintaan murid gitu Kak. Dari sini Hmm. gitu. Bervariasi juga, saya mulai harga tuh dari 25.000 per jam mah. Dari yang Hmm. paling sedikit banget gitu. Lama-lama saya Hmm. naikin gitu ya. Sampai sekarang ke Ya. titik 75.000 per jam gitu. Nah, Ya. terus tapi saya setelah selain itu ada side job lagi gitu, saya bikin soal Kak. Karena kan saya Hmm. suka matematika gitu ya. Ya. Saya coba Ya. bikin soal di Guraru gitu Kak. Itu satu Hmm. soal tuh dibayar 1.000 gitu Kak. Itu tuh Hmm. saya coba sebulan, saya dapat 1.500.000 gitu. Tapi setelah itu ketika saya bandingin sama ngajar online, akhirnya saya lepas Kak gitu. Karena Hmm. perbandingan waktu yang dikeluarkan untuk ngetik soal sama mendingan ngajar aja gitu daripada itu gitu. Nah, Yes. ini saya pengennya tuh kayak pengen jalan dua-duanya gitu sih Kak, pengen gitu sih Kak. Jadi antara mungkin kalau saya ada waktu luang gitu saya bisa sambil ngetik soal gitu. Saya Hmm. pengen bisa jalan dua-duanya gitu Kak, nggak cuma ngajar privat doang tapi pengen ada di sisi lain itu saya ada cadangan untuk bikin soal gitu sih Kak. Kan kadang kalau ngajar privat Yes. kan nggak stabil gitu juga kayak Ya. 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 gitu. Hmm. Itu kira-kira gimana ya Kak? Terus saya sekarang udah lagi punya 7 murid tetap nih Kak. Hmm. Hmm. Terus Hmm. punya 3 murid tidak tetap, jadi ada 10 murid totalnya gitu Kak. Ini kalau Oke. Oke. nah itu gimana ngatur ya Kak? Saya Ngaturnya gimana ya? Oke. kasih Kak. Jadi gini, ketika teman-teman mulai side hustle itu juga harus diperhatikan bahwa kayak tadi ya Mas Haryo itu lagi di sebelah mana gitu kan. Kalau teman-teman ingat pada saat ini itu kita itu bekerja kita tuh sebenarnya cuma dibagi 3 jenis kerjaan. Yang pertama adalah creating a service, di mana kita menukarkan waktu dan tenaga kita untuk hasilnya, untuk uangnya ya. Atau kita creating the product, di mana produk kita nyiptakan produk dan produk itu jalan dengan sendirinya gitu kan. Dari situ produknya akan dapat compound interest. Oke? Dapat hasilnya. Jadi penjualan produk. Teman-teman nggak harus menghabiskan waktu, tapi ketika teman-teman tuh nggak harus menghabiskan waktu menukarkan energi dan tenaga dan waktu untuk jadi uang, tapi teman-teman cukup bikin produknya, taruh satu tempat, itu jadi uang. Nah, itu bisa. Atau teman-teman sharing itu untuk lebih tepatnya untuk membagikan value ke orang lain. Ketika teman-teman banyak sharing, teman-teman akan banyak punya integritas, punya hal yang dipercaya. Nah, dari situ teman-teman bisa lebih jualan servis dan produk itu dengan gampang. Nah, kalau aku punya lihat tempatnya siapa tadi, Mas Nugroho ya, atau siapa ya? Sorry, aku agak lupa. Nah, tadi kan bikin dua set hustle ya. Yang pertama adalah as mentor, terus yang satu lagi adalah membuat soal. Nah, aku nggak tahu nih buat soalnya itu apakah kamu bikin satu soal tuh habis itu baru dibayar, atau katakan teman kamu bikin satu soal terus ada yang dipakai, soal itu dipakai terus, akhirnya itu dapat uang common interest. Kayak ibaratnya teman-teman bikin YouTube, kalau teman-teman bikin 1.000 video YouTube sama 100 video YouTube, penontonnya per video katakanlah 10.000 dikali 1.000 sama dikali 1 kan beda hasilnya kan, essence-nya juga pasti akan beda gitu kan. Tapi kalau katakanlah dirimu tadi yang bikin soal itu dibayar per soal Rp1.000, itu sebenarnya masih satu kategori, yaitu sama-sama di servis. Jadi kamu akan kehabisan waktu sebenarnya kalau dua-duanya sama-sama di servis. Ya,
gimana waktu orang tuh terbatas, energinya terbatas, dan kita tahu nggak semua hari kita bisa prioritaskan untuk bekerja, gitu kan. Kalau sama-sama bikin side hustle yang sifatnya masih di service, mostly teman-teman akan ada batasannya, akan ada limitnya, gitu loh. Kalau limitnya itu di mana? Limitnya itu di waktu dan energi. Karena ya itu waktu sama energi ditukarkan jadi uang, gitu kan. Nah, tapi beda lagi kalau kata teman-teman bikin produk, gitu kan, yang itu bikin satu kali waktu, misal soal tadi ya, bikin soal, kamu taruh di marketplace-nya, dan soal itu setiap kali diperjualbelikan Rp1.000, ternyata soal itu banyak banget digemari, guru-guru itu lagi malas bikin soal, katakanlah, dia beli soal itu Rp1.000 per orang. Katakanlah ada 1.000 guru yang malas bikin soal, ya kamu bisa dapat 1.000 kali 1.000, dapat 1 juta dari situ. Tapi kamu nggak ngapa-ngapain nih, gitu kan. Kamu effortless, tinggal taruh tuh barang udah taruh di marketplace, berkata gue udah jual Aqua di Indomaret, ya udah, habis itu kalau tuh mau ada yang beli apa enggak, ya udah terserah gitu. Nah, balik lagi, kategori side hustle teman-teman itu mau dikategoriin masuk ke mana? Mau masuk ke service kah? Mau masuk ke produk kah? Atau masuk ke sharing? Kalau sama-sama di service, bisa dibilang itu ada limitnya, ada limit di energi dan waktu. Tapi kalau teman-teman side hustle-nya itu lebih ke produk, kayak dengan produk marketplace dan dijual di situ, gitu kan. Katakanlah bikin online shop atau apa itu bisa aja teman-teman effortless, cuman maintenance sedikit. Habis itu ada pembelian, akhirnya ya bisa jadi uang gitu kan. Nah, service ini kalau teman-teman mau main di service, itu mainnya adalah di kualitas, bukan di kuantitas. Kalau teman-teman main service di kuantitas, katakanlah kamu ngajar sekitar 10 orang, itu dapatnya sekitar 100.000 per orang, katakanlah ya, 100.000 per orang. 10 orang itu dapat 1 juta per bulan tambahannya. Tapi apakah kamu cukup berpuas diri untuk 1 juta per bulan tambahannya? Kalau kamu pengen lebih tinggi, berarti kan harus ngejar market yang mau bayar lebih kan. Jadi kamu nggak bisa nambahin, katakan produktif waktu dan energi itu cuma cukup buat 10 orang mas dalam 1 hari. Aku kalau ditambahin lagi nggak bisa tuh gitu kan. Oh jadi ya karena demand-nya tinggi ya harganya dinaikin gitu kan. Itu masuknya service. Cuman kalau produk, mereka mau beli produk kamu harganya 100.000. Kalau kamu mau jual berapa aja, kamu nggak masalah karena ada produknya, ada barangnya. Gitu loh. Selama barangnya masih ada itu masih bisa. Nah, misalnya ini tambah dikit ya, ini baterainya kurang lebih sama. Oke. Nah, teman-teman mau jualan, mau beli Honda Jazz. Honda Jazz ini harganya 300 juta, misal. Nah, kalau teman-teman mau beli Honda Jazz, tahu nggak cicilan 5 tahun dengan cicilan 5 tahun itu sekitar 7 juta rupiah kali 5 tahun. Nah, berarti teman-teman harus membutuhkan penghasilan. Kalau rumus kredit yang aman itu membutuhkan 50% maksimal penghasilannya. Sebenarnya 30%. Tapi katakan kita ambil 50%. Jadi teman-teman butuh waktu butuh penghasilan minimal 15 juta sampai 14 juta. 14 juta sampai 15 juta per bulan baru bisa nyicil Honda Jazz itu aja 7 juta 5 tahun. Bayangin. Pertanyaannya, siapa yang mau gaji kamu 15 juta di fresh graduate? Kecuali kamu kerja di Unilever. Nah, itu bisa. Tapi kalau fresh graduate non-Unilever, nggak yakin 15 juta sebulan. Tapi kalau katakanlah kamu ciptakan produk yang harganya 100.000, kamu jual ke 3.000 orang udah dapat 300 juta. 3.000 orang itu berapa lama mas? Ya tergantung produk kamu demand-nya seberapa gitu. Jadi ya, itu tadi side hustle. Kenapa side hustle? Kok ada freelance, ada stok? Karena aku berdiversifikasi tadi. Diversifikasi di sini. Nah, service itu adalah untuk freelancerku yang aku batasin per bulan maksimal tuh cuma 2 klien aja. Aku nggak bisa kasih lebih, 2 klien. Dan katakanlah ada yang lebih, ada yang katakan ada 4 prospective klien. Aku bilang hargaku per website 10 juta. Ada nggak yang bisa afford aku 10 juta? Oh ada, ya udah aku ambil itu. 1 aja cukup, nggak usah banyak gitu kan. Jadi 1-2 klien cukup. Nah setelah itu aku mainnya di produk itu di mana? Aku main produknya itu adalah di Shutterstock. Di Hewanpedia. Hewanpedia itu produk sebenarnya karena per artikel jatuhnya. Kalau artikelnya makin banyak artikel, makin berarti akan potensi pengunjungnya makin banyak, iklan AdSense-nya makin gede. Kayak foto, ketika fotonya makin banyak, berarti calon pembelinya itu makin gede, duitnya makin gede. Itu di produk. Nah, kenapa aku harus ada sharing? Karena sharing ini bisa nge-boost penjualan produk dan service. Kalau kamu punya jasa tapi nama kamu besar, kayak Hotman Paris, sama-sama nawarin jasa untuk menyelesaikan perkara A katakanlah, tapi ada pengacara yang bisa sebenarnya menyelesaikan A, tapi gara-gara dia kebanyakan orang lebih populer gitu kan, ya mending yang Hotman Paris saja gitu kan. Nah itu
Commitment party itu untuk mengelevate brandnya dia, jasanya dia dan produknya dia, itu dia butuh sharing. Nah, kurang lebih konsepnya kayak gitu. Jadi solusinya, kalau tadi balik lagi ke pertanyaan tadi, solusinya adalah coba bikin cara paling efisien. Tapi kalau emang nggak bisa efisien, berarti memang harus ada batasannya. Nggak bisa dipaksain. Bisa-bisa tipes nanti. Oke, kurang lebih gitu. Oke. Oke, sip. Terima kasih ya tadi Kak Trianto atas pertanyaannya. Nah, tadi juga menarik ya Kak Rizky udah memberikan beberapa insight atau saran rekomendasi gitu. Kalau yang suka copywriting itu bisa uploadnya di platform namanya Medium dan lain sebagainya. Yes, benar. Nah, ini ada pertanyaan dari Karyanto nih. Izin bertanya, saya pernah melakukan pekerjaan sampingan, Kak. Tapi saat ini sudah berhenti karena alasannya itu nggak ada tim yang membantu. Menurut Kakak, seberapa penting tim itu? Oke. Apakah penting? Penting. Sangat penting sebenarnya tim. Apalagi punya partner yang bisa untuk ngerjain kerjaan bareng-bareng itu. Jadi kamu nggak ngerasa nggak sendirian. Cuman, balik lagi sih sebenarnya adalah di area yang teman-teman side hustle yang kerjain itu apa ya, mau masuk kemana, ke service, sharing atau produk, itu harus ditentuin dulu masuknya kemana. Terus yang kedua adalah gini, teman-teman harus paham juga bahwa kalian tuh masih kuliah. Ini bukannya gimana-gimana ya, tapi terdengar agak-agak jahat. Kalian tuh masih kuliah. Kebutuhan teman-teman tuh belum kelihatan, sangat-sangat belum kelihatan gitu kan. Masih sangat berubah-ubah lah gitu loh. Jadi ketika teman-teman justru ketika udah tahu kebutuhan, bisa aja yang dulunya satu jalan bisa aja beda jalan. Ini udah aku alamin soalnya, jadi aku bisa cerita kayak gini. Gitu. Jadi makanya tim itu penting, tapi kalau saran aku sih mulailah dari diri sendiri aja dulu. Mulai aja sendiri gitu kan. Kalau ada partner yang bisa bantu, ya it's a good. Cuman kalau nggak ada ya udah gitu kan. Mau gimana lagi, tetap harus jalan kan. Gitu. Jadi kalau bisa mulai aja dari diri sendiri dulu gitu kan. Kamu pelajari dulu semuanya. Karena gini, ketika teman-teman tahu bisa melajari semua hal, nyicip satu-satu peran yang harusnya di dalam satu set hustle itu. Misal aku set hustle, Shutterstock, aku kan nyicip gimana caranya foto, gimana cara ngedit, gimana caranya pakai internet gitu kan. Nah, ketika aku nyicip itu semuanya, kebetulan aku ngerti, oh kalau aku misal someday punya tim, aku pengen dia bantu di bagian ini gitu. Karena biasanya pengusaha sukses juga kayak gitu caranya gitu ya. Oke, jadi ya kalau tim butuh, tapi kalau bisa mulai aja dari diri sendiri. Itu lebih enak sih menurutku. Oke, sip. Jadi jawabannya sebenarnya tergantung dari jenis pekerjaannya juga ya, Kak. Memerlukan banyak tim kah atau sendiri tuh sebenarnya bisa gitu. Nah, mungkin balik lagi nih kalau misalnya diri sendiri udah mantap gitu ya, tekadnya bulat untuk menjalankan itu, jadi apapun kendalanya kalau ditinggalkan tim itu jadi tidak terseok-seok gitu ya, Kak, karena kitanya independen gitu. Yes, benar. Kayak gitu. Oke, ada yang bertanya nih di kolom chat box dari Kak Diana. Hai Kak Rizky, pengen nanya Kak, Kakak kalau bikin to-do list diurutkan berdasarkan waktu, prioritas, atau apa aja ya? Oh, terutama yang tadi di Notion itu mungkin ya Kak? Oke. Yes. Oke, gini, aku share dikit di Notion tadi. Jadi kalau aku bikin to-do list itu, sebenarnya adalah aku bikinin gini, by priority dulu sih. Misal, kerjaan utamaku adalah di kantor di Biro Inovatif gitu kan. Ya, aku tahun ini paling atas gitu kan. Tapi yang sisa-sisanya ya ini kerjaan prioritas kedua, prioritas sekian gitu. Tapi biasanya juga aku rutin berdasarkan mana yang paling gampang untuk dieksekusi duluan. Karena ketika tiap kali ngecentang kayak gini gitu kan, itu rasanya itu sangat senang. Itu kayak nagih gitu loh, kayak kamu bisa dapat rasa nagih gitu dari situ gitu kan. Nah, biasanya aku kasih kode dulu nih. Ini kodenya apa? Misal G itu adalah kode untuk kerjaan kantor. FR itu adalah freelance. Microsoft ya, memang Microsoft ya, cuman PD ya. Ini nggak aku kasih kode sih karena ya udahlah, ini aja nggak apa-apa. Gitu kan. Nah, kurang lebih kayak gitu. Aku kasih kode, aku rutin berdasarkan prioritas. Nomor 1 apa, nomor sekian apa gitu. Sama kayak di hari-hari sebelumnya ya. Kalau dilihat Maret Big 2 ini juga sama. Nah, ini kan prioritasnya berapa dan sebagainya ini. Biasanya aku prioritaskan yang paling penting di atas, baru yang sisanya di bawah. Oke, kurang lebih seperti itu sih untuk bikin. Oke, sip. Aku juga relate nih, Kak. Kalau setiap bikin to-do list terus udah tercentang aja, itu rasanya plong banget. Karena kita bisa jadi move on ke pekerjaan selanjutnya. Nah, itu. Betul.
Oke, nah itu tadi ya Diana apa jawabannya. Nah selanjutnya ini juga ada yang bertanya dari Aldi Darmawan. Bagaimana cara memulai menjual produk atau jasa yang sudah banyak menawarkan atau mungkin sudah banyak kompetitor kali ya, agar tidak terjadi perang harga? Kalau jualan itu sebenarnya gini, setiap produk itu ada marketnya masing-masing. Yang paling penting itu adalah gimana cara kita nemuin produk market fit ya. Misal gini, perang harga itu aku alamin ketika aku jualan jasa, terus jualan jasa website. Gitu kan. Ada yang mau masuk di, Mas aku minta quotation untuk website dong. Berapa? Oh yaudah aku kirimin, aku kasih harga 10 juta dalam satu website gitu kan. Wah mahal banget Mas, ini di Fiverr bisa dapat 1 juta. Oh berarti lu bukan market gua. Ya udah lu sama cari aja di tempat lain gitu kan. Ya itu ada, silakan kalau kerjaan itu beda kok kualitasnya. Ya, aku bisa garansi kualitasku gitu kan. Kalau memang dia nggak masuk marketku ya udah. Jadi aku sih karena balik lagi ya, it is a side hustle. Jadi ini bukanlah hal yang harus aku kejar moyo-moyo banget gitu loh. Jadi karena ini bukan prioritas, ya buat aku ketika aku nggak ketemu marketnya, lu bukan market gue ya, aku nggak bakal maksain untuk kasih diskon kamu dari harga 10 juta dibanding ke juta, tapi dengan kualitas yang sama. Itu sama aja aku membanding harga diriku gitu. Jadi enggak sih. Aku kalau untuk menawarkan jasa dengan yang ini ya, kamu propose value kamu tuh apa, kelebihan kamu apa dibandingkan penyedia jasa yang lain. Nah dari situ kamu propose juga portofolio. Nah, ketika dia ngelihat value-nya lebih bagus daripada kompetitor sejenis, ya dia akan rela kok bayar lebih kok, gitu kan. Kemarin pawang hujan beda di Mandalika dibayar ratusan juta. Pawang hujan di tempatku di Jogja cuma dibayar berapa? 100 sampai 1 juta doang. Itu kan beda, value-nya berbeda. Gitu kan. Nah, value itu bisa berbeda berdasarkan portofolio, pengalaman kerja, hasilnya seperti apa dan sebagainya. Nah, itu jangan masuk ke perang harga itu nggak ada habisnya. Gitu. Oke, ya menarik juga ya yang si pawang hujan kemarin, Mbak Rara. Rame tuh LinkedIn-nya. Iya, rame banget. Cloud Engineer. Iya, cloud engineer. Oke, nah itu tadi jawabannya ya untuk pertanyaannya Kak Aldi. Nah mungkin iya karena balik lagi si side hustle ini kan sampingan gitu ya, yang tadi 20%. Jadi mungkin jangan, gimana ya Kak Rizky, mungkin kalau aku sebut nothing tulus itu bener gak ya? Jadi kalau dapet alhamdulillah gitu, kalau enggak oh berarti dia bukan target kita gitu. Yes, benar. Tapi kalau baru memulai, katakanlah mau starting dari harga segitu yang murah dulu itu kan ya nggak apa-apa sih, nggak ada masalahnya karena itu kita lagi generating portofolio. Cuman ketika kamu udah tahu portofolionya, udah tahu value-nya, ya jangan di harga itu terus karena nanti selamanya akan di harga situ terus gitu. Oke. Jadi intinya kita harus tahu value kita sendiri gitu ya. Kalau di awal mungkin ya untuk menambah portofolio, bahkan ada ya, aku pun gitu korban yang side hustle-nya tidak dibayar gitu awal-awal. Tapi kan nggak masalah, happy. Jadinya bisa naik terus. Sip. Kalau gitu karena udah 14.30 juga, jadi pertanyaan dari Aldi tadi merupakan pertanyaan terakhir ya di sesi masterclass ini. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih juga Kak Rizky atas kesempatan dan waktunya sudah sharing nih ke teman-teman peserta studi independen.